Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, jalanmu tak terselami, atau arti kehadiran. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Roma pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang yang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengarkan hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu,
yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam perenungan kita hari ini saya memberikan tema kepada kita, yaitu penghukuman Allah. Berbicara tentang penghukuman Allah, kita telah membaca bagaimana di dalam firman Tuhan yang kita renungkan hari ini dijelaskan bahwa ada dua hal yang akan ditetapkan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, bahwa orang-orang yang setia, yang hidupnya berfokus kepada Allah, yang hidupnya sesuai dengan kehendak Allah, akan mendapatkan berkat yang melimpah daripada Tuhan. Namun sebaliknya, setiap orang yang bebal, yang mencintai kelaliman, akan mengalami murka yang daripada Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara terkasih, kita akan belajar dua hal, yaitu murka dan berkat Allah, yaitu penghukuman Allah. Maukah kita mengalami penghukuman yang daripada Allah? Ataukah kita mau mengalami berkat yang daripada Allah? Itu kembali kepada diri kita pribadi lepas pribadi. Lewat perenungan firman Tuhan ini, kita akan diajak untuk boleh melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Mari Bapak Ibu kita membaca di ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata, "Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan." Yang keenam, Ia membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam kitab Roma ini pasal yang kedua, yang pertama sampai dengan yang ke-16, dinyatakan bahwa Allah memberikan penghukuman kepada orang-orang yang menimbun murka bagi dirinya sendiri lewat cintanya kepada kelaliman. Dan Tuhan akan membalaskan itu pada hari mana Tuhan akan datang membalaskan murkanya kepada orang-orang yang mencintai kelaliman. Namun Bapak Ibu, ayat yang ke-7 dikatakan, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Yang ke-8, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Dijelaskan Bapak Ibu bahwa penghukuman Allah akan dinyatakan bagi setiap orang yang taat akan kelaliman, yang mencintai kelaliman. Namun sebaliknya, orang yang mau setia, yang mau bertobat, tekun berbuat baik, dan mencari kemuliaan Allah, dia akan mengalami anugerah yang daripada Tuhan, yaitu hidup kekal yang telah Tuhan janjikan bagi setiap orang yang mau sungguh percaya kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, dalam perenungan kita hari ini, kita mau diajak, apakah kita mau menerima penghukuman itu atau hidup kekal yang daripada Tuhan Allah? Sebab telah dinyatakan bagi setiap orang yang taat akan kelaliman, yang mencintai kelaliman, akan mengalami penghukuman Allah, yaitu murka Allah yang telah dikatakan tadi yang ke-8, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, akan mengalami murka Allah. Namun yang ke-7 dikatakan dengan jelas bahwa setiap orang yang melakukan kebenaran, mencari kemuliaan Allah, akan mengalami hidup kekal. Oleh karena itu, Bapak sangat terkasih, kita tidak akan panjang lebar merenungkan firman Tuhan ini, sebab firman Tuhan telah jelas mengatakan kepada kita, jikalau kau mencintai hidup kekal yang daripada Tuhan Allah, mari taat melakukan kebenaran, yaitu hidup berpusat kepada Allah, hidup seturut dengan
Namun jikalau kita ingin mengalami murka itu, maka cintailah kelaliman dan engkau akan mengalami kebinasaan. Dan Bapak Ibu, hari ini saya tidak mau katakan cintai kelaliman, tapi mari Bapak Ibu bersama-sama katakan, mari tolak kelaliman, tapi tegakkanlah kebenaran di hadapan Allah. Berfokuslah kepada Allah dan kalahkanlah kelaliman itu lewat kebaikan yang mau sungguh-sungguh melakukannya di hadapan Allah. Maka kita akan mendapat ganjaran yang luar biasa daripada Allah, yaitu hidup kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu sangat terkasih, sesuai dengan tema kita, penghukuman Allah. Jangan biarkan hidup kita mengalami penghukuman daripada Allah, namun biarlah anugerah Allah yang boleh kita alami, yaitu hidup kekal yang mau berfokus hidup kepada Allah. Oleh karena itu, tetaplah berfokus kepada Allah dan lakukan kehendak Allah, maka kita akan mengalami kehidupan kekal yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Jauhkan penghukuman itu dari hidup kita. Jangan biarkan hidup kita menimbun semakin banyak murka Allah, tapi timbunlah suatu perbuatan yang baik akan mencapai suatu puncak, yaitu kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mau sungguh-sungguh berpusat kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk perenungan hari ini. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan kami supaya kami boleh berpusat kepada Allah, melakukan kehendak Allah, bahkan menolak kelaliman, menghancurkan itu lewat perbuatan baik yang sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kami boleh memperoleh kehidupan kekal dan lepas daripada penghukuman Allah yang Engkau sediakan bagi setiap orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Allah, namun kehidupan kekal yang Engkau berikan bagi setiap kami yang mau sungguh-sungguh berpusat, berfokus kepada Allah dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ajar kami Tuhan, sehingga kami senantiasa menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi pengwaris daripada kehidupan kekal yang daripada Tuhan Allah. Terima kasih, dan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu